Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rocky Syaimuri dan juga dua rekan saya, Tania Delva Arsyad dan juga Ali Abdurrahman SFN. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai uji kelemahan kata sandi pada server Ubuntu menggunakan Hydra di lingkungan Kali Linux. Langsung saja kita masuk pada pendahuluan. Dalam era digital yang semakin terus berkembang, keamanan siber telah menjadi pusat perhatian utama bagi individu, organisasi, dan pemerintahan di seluruh dunia. Pertumbuhan pesat dalam penggunaan teknologi informasi, terutama dalam pemanfaatan server untuk berbagai layanan, telah dibuka peluang bagi serangan siber. Salah satu target utama dari serangan ini adalah server yang menyimpan data krusial dan penting, serta celah keamanan yang paling sering dilakukan eksploitasi adalah kata sandi yang lemah. Kelemahan kata sandi kombinasi pada kata sandi yang mudah ditebak, kata sandi yang terlalu pendek, atau penggunaan kata sandi yang sama untuk beberapa akun. Kemudian kita masuk pada alur penelitian, di mana seperti yang teman-teman lihat, di situ ada mulai, habis itu persiapan lingkungan penelitian, implementasi Hydra, kemudian tahap pengujian penelitian, dan juga evaluasi dan penyusunan kesimpulan, dan yang terakhir selesai. Tahap pengujian. Setelah serangan dilancarkan, Hydra akan mencoba login ke setiap akun penggunaan yang ada di server Ubuntu. Setiap percobaan login yang berhasil akan dicatat dan disimpan dalam sebuah berkas log. Data yang dicatat meliputi nama pengguna yang berhasil ditembus, kata sandi yang digunakan, dan waktu yang dibutuhkan oleh Hydra untuk menemukan kata sandi tersebut. Yang berikut, evaluasi dan penyusunan kesimpulan. Terakhir, tahap evaluasi dan penyusunan kesimpulan dilakukan berdasarkan data yang telah dianalisis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kata sandi dengan tingkat kompleksitas rendah seperti yang hanya terdiri dari angka atau kata-kata umum dapat dipecahkan dalam hitungan detik. Sebaliknya, kata sandi yang kuat membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Bahkan ada yang tidak berhasil dipecahkan sama sekali oleh Hydra dalam jangka waktu pengujian yang telah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Abdurrahman SFND. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari PowerPoint yang sudah dibuat untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah keamanan data dan jaringan. Nah, jadi di sini yang pertama membuat daftar username. Nah, jadi pada tahapan ini dibuat sebuah dataset yang berisikan daftar nama pengguna. Jadi proses ini dilakukan dengan menjalankan perintah seperti yang ada di gambar. Kemudian perintah ini itu menginstruksikan crunch untuk membuat daftar kata dengan panjang minimal dan maksimal 6 karakter yang tersusun dari huruf-huruf pada kata Tania. Output dari proses ini itu akan disimpan dalam file bernama username.txt. Penggunaan karakter terbatas ini bertujuan untuk mensimulasikan skenario di mana penyerang memiliki informasi parsial tentang format nama pengguna yang mungkin digunakan pada target. Jadi proses ini itu menghasilkan total 15.625 baris data dengan ukuran file 109.375 byte, yang dimana angka ini menunjukkan kombinasi yang cukup besar untuk pengujian, tetapi masih dalam batas yang efisien untuk diproses. Selanjutnya adalah membuat daftar password. Jadi pada tahapan ini sama seperti membuat daftar username, sama-sama menggunakan crunch, di mana perintah crunch ini pada tahapan ini itu menginstruksikan untuk membuat daftar kata sandi numerik dengan panjang minimal dan maksimal 6 digit menggunakan kombinasi dari karakter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai dengan 9, yang dimana outputnya akan disimpan dalam file password.txt. Pemilihan kata sandi numerik 6 digit ini didasarkan pada asumsi bahwa banyak pengguna masih menggunakan kata sandi yang relatif lemah dan mudah ditebak, seperti kombinasi angka yang sederhana ataupun
angka yang berurut. Proses ini menghasilkan total 1 juta baris data dengan total ukuran 7 juta byte. Oke, selanjutnya dilakukan pemindaian port dengan menggunakan Nmap atau Network Mapper. Jadi sebelum melancarkan serangan brute force, ada langkah yang penting untuk dilakukan sebelum menjalankan brute force. Jadi langkah penting ini itu bertujuan untuk memverifikasi bahwa server Ubuntu yang menjadi target memiliki layanan yang aktif dan dapat diakses. Alat yang digunakan pada tahapan ini itu adalah Nmap, yaitu sebuah utilitas pemindaian jaringan. Nah, dapat dilihat di sini port sudah didapatkan, yaitu port 22, yang dimana untuk mengecek portnya masukkan perintah Nmap, kemudian masukkan IP dari server Ubuntu yang memiliki IP dari server Ubuntu. Oke, selanjutnya adalah melakukan uji brute force dengan Hydra. Nah, jadi dilakukan sebuah uji brute force dengan menggunakan Hydra, yang dimana setelah validasi layanan secure shell, serangan brute force dilancarkan menggunakan Hydra. Nah, Hydra itu adalah sebuah alat uji penetrasi yang dirancang khusus untuk memecahkan kata sandi dengan cepat. Jadi proses serangan Hydra ini berjalan secara otomatis, yang dimana Hydra akan mencoba setiap kombinasi nama pengguna dan kata sandi dari dataset yang telah dibuat. Nah, pada percobaan ini Hydra melakukan 36 percobaan login dengan total 9 tugas paralel. Setelah beberapa saat, Hydra berhasil menemukan kombinasi nama pengguna dan kata sandi yang valid. Hasil serangan ini dapat dilihat dari output yang ditampilkan, seperti one of one target successfully completed, 1 valid password found. Kemudian untuk informasi detailnya itu ada host dari IP si Ubuntu server, kemudian nama penggunanya dan juga kata sandi. Oke, selanjutnya dilakukan uji login ke Ubuntu server. Jadi pada tahap ini dilakukan validasi apakah brute force yang dilakukan pada lingkungan Kali Linux berhasil dilakukan atau tidak. Nah, untuk memverifikasinya dilakukan percobaan login ke dalam si server Ubuntu melalui SSH. Dapat dilihat bahwa login telah berhasil dilakukan dan juga si peretas bisa membuat sebuah file dan masuk ke dalam server Ubuntu. Oke, di sini dilakukan sebuah pengujian membuat file setelah login. Nah, jadi pada tahapan ini itu dilakukan sebuah pengujian yang dimana pembuatan file setelah login dilakukan serangkaian perintah sederhana di dalam server Ubuntu yang telah berhasil diakses. Nah, jadi di tahap ini tuh membuat sebuah file untuk memastikan apakah kita berhasil masuk atau tidak. Nah, jadi hasil dari perintah yang ada pada di gambar menunjukkan bahwa kedua objek tersebut berhasil dibuat, yang menunjukkan bahwa penyerang memiliki kemampuan untuk tidak hanya memasuki server saja, tetapi juga untuk memanipulasi struktur file dan data di dalamnya. Jadi peretas bisa menghapus ataupun menghilangkan data-data atau file yang ada pada server Ubuntu. Ya, jadi kesimpulannya adalah penelitian ini telah berhasil menguji dan membuktikan kelemahan kata sandi pada server Ubuntu yang terpasang pada VirtualBox. Nah, jadi melalui beberapa tahapan mulai dari persiapan dataset, pemindaian port terbuka dengan Nmap, hingga eksekusi dengan serangan brute force melalui Hydra, ditemukan bahwa server target dengan kata sandi yang sangat lemah sangat rentan terhadap akses yang tidak sah. Keberhasilan serangan ini menunjukkan bahwa kombinasi nama pengguna dan kata sandi yang sederhana atau mudah ditebak dengan cepat membuka celah keamanan yang signifikan. Kerentanan ini berhasil diverifikasi dengan login ke server target dan melakukan manipulasi data seperti pembuatan folder dan file yang membuktikan adanya resiko nyata terhadap integritas dan kerahasiaan data. Oke, mungkin untuk selanjutnya yaitu bagian demonstrasi akan dilanjutkan oleh teman saya Tania. Baik, nama saya Tania Alfa Arsyad. Di sini saya akan melanjutkan untuk demo servernya. Pertama, kita buka dulu VirtualBox-nya, lalu kita buka Ubuntu Server Start.
setelah proses startnya selesai, kita akan login menggunakan username dan password Ubuntu-nya. Baik, sudah berhasil login. Di sini kita cek status SSH-nya. Sistem CTL status SSH. Nah, sudah enable dan sudah aktif, artinya servernya sudah aktif. Karena sudah aktif, kita close aja, kita masuk ke Kali Linux. Nah, setelah masuk ke Kali Linux, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat daftar list dari username dan passwordnya menggunakan sintaks ini crunch 66. Ini adalah command prompt untuk membuat kombinasi username. Nah, crunch 66 ini artinya kita akan membuat kombinasi dari 6 karakter. THNIA ini adalah karakternya, karena kalau misalnya kita menggunakan karakter dari A sampai Z itu akan memakan waktu yang sangat panjang dan lama. Jadi saya membuat untuk hurufnya hanya huruf ini aja, karena kita akan membuat kombinasi dari huruf ini yang merupakan username dari Ubuntu saya, yaitu Tania. Jadi nah, untuk username txt ini adalah untuk menyimpannya ke dalam file bernama username txt. Karena saya sudah punya, jadi saya tidak akan buat lagi. Lalu untuk passwordnya kita buat 012345 bin 0 password.txt. Sama saja, tapi ini hanya isinya itu kombinasi angka dari 0 sampai 5. Karena sudah punya juga, jadi saya tidak lagi. Sebelum kita mulai untuk melakukan brute force, kita cek dulu di Ubuntu server ini IP-nya berapa. Nah, IP-nya adalah 192.168.56 dan 101. Kita coba lakukan nmap di Kali Linux. Nah, sudah terbaca, portnya 22, statusnya open. Kita akan coba lagi untuk melakukan brute force. Dapat kita lihat ada error. Mungkin ini karena Hydra ini terlalu banyak merequest brute force itu. Mungkin dari Ubuntu servernya dia di-ban. Kita coba cek aja sistem. Untuk mengeceknya kita lihat
bisa kita lihat di sini band IP list. Ini adalah IP dari Kali Linux kita yang terblokir, terban gara-gara terlalu banyak percobaan, terlalu banyak mencoba password dan username-nya. Gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah kita unban saja dan stop file to ban. Sudo file to ban kemudian set unban 192.168.0. Oh, ada yang salah. Set SSHD unban it. Nah, karena kalau sudah di unban, kita coba cek lagi statusnya sudah tidak ada lagi yang di ban. Kita stopkan aja sudo systemctl stop file to ban. Nah, kalau sudah di stop, kita coba balik lagi ke Kali Linux untuk mencoba berversi lagi. Bisa kita lihat di sini sudah berhasil mendapatkan username dan passwordnya. Kita coba aja login ke servernya. Nah, ini sudah berhasil login. Kita sudah berhasil login. Kita coba buat satu direktori hello. Sudah muncul direktorinya. Kita sudah mencoba untuk membuat direktori atau folder hello yang berisikan hello.txt yang berisikan halo, saya sudah berhasil masuk ke dalam server ini dengan menggunakan browse. Kita coba cek ke Ubuntu servernya. Kita clear dulu untuk mengecek apakah sudah berhasil login. Kita coba lihat lagi di sistem status SSH. Di sini sudah bisa dilihat ada session open for user itu ya di akhir. Dan coba kita lihat apakah foldernya ada dan foldernya ada. Baik, mungkin segitu saja simulasi dan demo sistem yang saya lakukan. Terima kasih.
kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.